kemenangan. Ya, ini semua sudah berkumpul, mau beribadah, mau dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan punya cerita Paskah tahun ini tentang kemenangan. Sebelum kita dengar ini cerita, kita akan mulai dengan doa. Semua tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Tuhan sudah mengumpulkan kami, membawa kami ke tempat ini. Kami ada dalam sukacita Paskah di tahun 2022. Tuhan memberkati kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan kiranya mau menolong kami semua. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan hari ini, cerita yang mau kalian bawakan, itu dia punya kisah ada dalam Injil Yohanes pasal 20. Bagi yang bawa Alkitab, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Ayo, siapa yang tidak bawa Alkitab? Ada? Semua bawa? Oke. Silakan buka Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Kalian kasih waktu 5 menit untuk masing-masing tunduk dan silakan membaca. Oke, selesai. Ya. Nah, adik-adik, sekarang semua tutup Alkitab supaya bisa dengar kalian cerita ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah ada dalam cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak guru yang lain tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Di mana lagi? Ya, betul sekali, di Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian dibawa, diadili, dan kemudian dihukum mati. Kalian yakin semua pasti pernah nonton film tentang Tuhan Yesus? Ya, yang tentang pikul salib, dia dicambuk, diludahi, diolok, dan semua bentuk kesengsaraan yang pernah Tuhan Yesus dapatkan. Lalu dia dikubur. Dia dikubur di mana? Di kuburan seorang yang baik hati yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kuburan ini kuburan yang baru. Belum pernah dipakai untuk menguburkan orang sebelumnya. Tuhan Yesus tubuhnya dikuburkan di situ. Dan waktu itu yang melihat bahwa mayat Yesus ditaruh di situ adalah murid-muridnya sebagian, dan juga ada perempuan-perempuan yang selama ini melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah lewat hari Sabat atau 3 hari setelah Yesus dikuburkan, perempuan-perempuan datang. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, mereka membawa dengan rempah-rempah. Ada 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Alkitab. 1, Maria Magdalena. Yang kedua, Maria ibu Yakobus. Dan yang ketiga, seorang perempuan lain yang namanya Salome. Nah, kalau adik-adik terbiasa membaca bagian Alkitab, khususnya di 4 kitab Injil, ini nama-nama perempuan ini bukan nama-nama yang baru. Mereka sudah berulang kali mengikuti pelayanan Tuhan Yesus selama Tuhan mengajar dan membuat mujizat-mujizat. Mereka pergi ke kubur Yesus sambil bercerita di jalan dengan membawa rempah-rempah. Nah, pertanyaannya ialah, rempah-rempah ini untuk apa? Untuk siapa yang tahu? Untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan, pintar. Nah, mereka pergi dan sepanjang perjalanan mereka mulai bercerita. Siapa yang kira-kira akan menggulingkan batu penutup kubur yang besar itu? Karena mereka 3 orang perempuan, tenaga mereka tidak cukup kuat. Tapi apa yang terjadi? Alkitab cerita kasih kita tadi bahwa ketika mereka sampai ke kubur Tuhan Yesus, ternyata mereka melihat bahwa batu yang besar itu yang menutup pintu kubur itu sudah terguling dan kubur Yesus telah terbuka. Mereka lari cepat dan wah, ini apa yang terjadi? Mereka masuk, periksa ke dalam, dan ternyata kubur itu telah kosong. Mayat Tuhan Yesus yang beberapa hari yang lalu mereka lihat ditaruh di situ tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kosong. Ya, adik-adik, kira-kira kalau kita
yang menjadi perempuan-perempuan ini, apa yang akan kita rasakan? Ada yang mau jawab? Ya, ada yang sedih, pasti sedih. Ya, di mana mayat Tuhan Yesus? Siapa yang mencuri? Maria berpikir begitu. Tapi juga pasti ada yang bingung. Kok bisa? Bukankah 3 hari yang lalu kita melihat mayatnya di sini? Sekarang mayatnya tidak ada lagi. Dan berbagai macam reaksi. Kalau kita yang jadi 3 orang perempuan itu. Saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mereka lihat dan memang kubur Yesus telah menjadi kosong. Apa yang terjadi? Yang justru mereka lihat, Alkitab cerita kasih kita, yaitu bahwa seorang anak muda berpakaian mengkilat, yang Alkitab bilang dia adalah malaikat Tuhan. Dia malaikat Tuhan dan dia mengatakan berita sukacita. Berita sukacita apa itu? Berita sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa memang Yesus tidak ada lagi di sini, bukan karena mayatnya dicuri, bukan karena mayatnya diambil orang, bukan karena mayatnya hilang, tetapi karena Yesus sudah bangkit. Wah, apa yang terjadi? Alkitab bercerita bahwa ini perempuan-perempuan sangat bersukacita. Mereka sangat senang. Karena kesedihan mereka ketika melihat Yesus ditangkap, dia disiksa, dia mengalami penderitaan. Dengan semua hal yang Yesus alami yang membuat mereka sempat menangis, sekarang kemudian berganti menjadi sukacita. Yesus ternyata menang melawan maut. Nah, tahun ini kita kembali merayakan Paskah. Tahun-tahun yang lalu kita juga masih ada dalam pandemi COVID-19 dan kalian yakin bahwa adik-adik masih ingat bahwa bagaimana kita beribadah di rumah, kita tidak punya akses kesempatan untuk berkumpul seperti ini layaknya hari ini. Dan puji Tuhan bahwa hari ini walaupun kita masih ada dalam ancaman COVID, tapi kita diberikan ruang untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, bertatap muka satu dengan yang lain dan merayakan tentang kemenangan Tuhan Yesus. Apa pesan Paskah bagi anak-anak sekolah minggu di Silo Nekoten 1? Pesan Paskah yang paling kuat yang Ellen mau bagi kasih kita semua di hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menang. Ketakutan paling mendasar dalam hidup kita manusia ialah maut. Semua kita sangat takut dengan maut. Seolah-olah kita tidak punya daya apa-apa ketika berhadapan dengan maut. Dan cerita Paskah yang tadi kita baca, yang tadi Ellen ceritakan ulang, membuktikan bahwa yang paling ditakutkan oleh kita, semua manusia di muka bumi, kecil, besar, laki-laki, perempuan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Tuhan Yesus turun ke alam maut dalam kematiannya itu, dan kemudian dia menang karena dia bangkit. Adik-adik, semua orang akan mati. Kematian itu hal yang wajar bagi semua kita yang hidup. Tapi tidak semua orang yang bangkit. Dan Yesus kita bangkit. Dia bangkit atas kematian. Dia menang atas maut. Seperti yang kita tahu bahwa kenapa sampai Tuhan Yesus harus mengalami kematian? Kenapa dia harus ada dalam alam maut? Karena menggantikan kita yang berdosa ini. Ellen yang bicara di sini, semua kakak-kakak pengajar dan semua adik-adik yang menonton, yang hadir hari ini. Kita semua harusnya ada dalam maut. Kenapa? Karena kita dosa. Kita berbuat dosa. Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa. Nah, tapi hebatnya ialah ketika Tuhan Yesus mengambil alih hukuman itu, mengambil alih peran kita, posisi kita, dia berperang melawan
si jahat, dia tidak dikalahkan oleh maut. Dia adalah Tuhan yang menang. Wah, luar biasa. Ellen ajak semua tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan lebih kuat lagi. Oke, Tuhan kita Tuhan yang menang. Nah, kalau Tuhan kita Tuhan yang menang, lalu bagaimana dengan kita anak-anak? Anak-anak sekolah minggu yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Kemenangan Tuhan Yesus membuat Kak Ellen makin berani menjalani hidup. Kemenangan Tuhan Yesus membuat semua anak-anak sekolah minggu juga makin berani menjalani hidup. Itu berarti bahwa kita akan punya satu hal yang harus kita simpan di hati. Hal itu adalah bahwa tidak ada satu persoalan pun, satu masalah pun, hal apapun di bawah kolong langit ini yang tidak bisa ditangani oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Tidak ada satu persoalan apapun di muka bumi ini yang Tuhan Yesus tidak akan bisa untuk bantu kita menyelesaikan persoalan itu. Siapa di sini yang pernah sedih? Ya, bisa sedih karena banyak hal. Mungkin ada yang sedih karena kehilangan orang tua, bapak atau mama. Ada yang sedih karena mungkin kehilangan kakak atau adik. Beberapa waktu terakhir ini kematian karena COVID cukup tinggi. Banyak dari kita yang mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai. Atau mungkin kesedihan karena persoalan-persoalan lain. Sedih karena merasa tidak punya kawan, sedih karena merasa tidak disukai oleh orang, sedih karena banyak sekali alasan. Ellen yakin, sama seperti Ellen dan juga kakak-kakak guru yang lain, mungkin adik-adik yang hadir di sini juga punya masalah. Masalah dalam keluarga. Lihat papa dan mama mungkin suka berkelahi. Atau masalah karena tidak punya uang. Kita berasal dari keluarga yang tidak begitu mapan secara ekonomi. Punya masalah tentang nanti kira-kira kalau besar bisa gapai cita-cita atau tidak. Bisa sekolah sampai kuliah atau tidak. Dan berbagai macam alasan kesedihan lainnya. Pesan Paskah tahun 2022 mau bilang sama semua kita yang hadir di sini. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, Dia Tuhan yang menang, Dia Tuhan yang sanggup berperang dan bekerja bagi kita. Dia Tuhan yang peduli dengan kita, Dia Tuhan yang mengerjakan banyak hal yang tidak sanggup kita kerjakan kalau kita mengandalkan kuasa kita sendiri. Itu anugerah terbesar bagi kita. Kita dicintai oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena itu, selamat Paskah, selamat hidup dalam kemenangan Tuhan, selamat bersuka cita dan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Shalom. Siapa? Yang terakhir. Lu bikin apa?
Abi, ayo,